Kuat banget anginnya, lihat. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku sama teman-teman flat dan beberapa teman-teman dari Nottingham mau jalan-jalan ke Newstead Abbey. Newstead Abbey ini adanya di daerah Mansfield, jadi dari Nottingham kita akan ke City Center. Dari City Center kita akan naik bis Pronto. Ikutin perjalanan kita ya. Teman-teman, sekarang aku udah ada di Victoria Center Bus Station. Dari sini aku sama teman-teman akan naik bisnya bis Pronto namanya, jurusan ke Chesterfield atau Mansfield. Selama perjalanannya 40 sampai 45 menit. Bisnya ini ada setiap 15 menit sekali dan biaya tiketnya sekitar 4,2 pound untuk sekali jalan. Kalau untuk tiket yang seharian aku kurang tahu berapa. Bisnya itu yang ini. Tuh, yang warnanya ungu, teman-teman. Tapi karena teman-teman kita yang lain belum muncul ya, kita tunda dulu. Nih, ini Narumi teman-teman. Ini Uci. Hai Syafira. Terus ada Iwan. Aduh, kamu menghalangi kamera aku. Terus ada Iwan. Iya, ini Mbak Irma. Kita berniat meninggalkan Yuda dan Naja. Kenapa? Karena kita janjiannya jam 10. Sekarang udah jam berapa, guys? Yang bener aja. Jadi sekarang kita akan naik bis dan kita akan menunggu mereka di dalam bis. Ikutin perjalanan kita. Yes, sekarang kita udah sampai di Newstead Abbey Gate. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di situ tuh ada gerbangnya. Kita tinggal jalan ke sana. Ibu, mohon maaf, pintu yang dibuka sebelah sini ya. Jadi kita bakal jalan ke sini, terus kita ikuti petunjuk jalannya dan nanti kita akan lihat rumahnya. Halo teman-teman, sekarang aku udah ada di depan gerbangnya Newstead Abbey. Nah, dari namanya Abbey itu berarti biara, tempat tinggal biarawan dan biarawati Katolik. Pemimpinnya itu disebut dengan abbot. Nah, meskipun namanya Abbey, sebenarnya dia lebih cocok disebut dengan priory. Kenapa? Kalau Abbey ini anggotanya banyak, jumlahnya minimal lebih dari 12 orang. Kalau priory itu jumlahnya lebih sedikit. Nah, kita bakal lihat ke dalam ya sekarang. Nah, dari tempat masuknya itu, tuh lihat di belakang aku ya, ada bawa-bawa petugas tiketing. Teman-teman, kalau masuk ke sini bisa beli tiket secara online. Jadi, biar lebih gampang untuk masuknya ke dalam. Jadi, teman-teman nggak perlu lama nunggu. Terus, biaya tiket masuknya itu 2 pound untuk ke taman. Kalau misalnya masuk ke rumahnya itu 10 pound. Nah, kalau mau masuk ke rumahnya itu harus booking, ada jadwalnya yang tertentu gitu. Karena kan emang lagi COVID ya, jadi nggak boleh rame-rame. Jadi teman-teman pastikan sudah booking dan bawa tiketnya, nanti dicek di gerbang depan. Dari gerbang sampai ke rumahnya itu jalannya sekitar 1 mile. 1 mile tuh berapa kilo ya Mbak? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Jadi jaraknya sekitar 1 mile. Terus kita akan menempuh perjalanan itu pakai kaki. Jadi pastikan teman-teman kuat, sehat, dan siap pakai sepatunya yang benar. Again, jangan pakai hak tinggi, jangan ikuti contoh dari aku. 1,6 kilo bun jalannya, mantap. Oke, kita harus semangat. Dari gerbang Newstead Abbey, kita akan berjalan 1,6 km sampai ke rumah Newstead Abbey itu. Jadi, teman-teman harus bisa kuat berjalan. Dengar ya, suara aku kan udah menges. Jadi kalau kalian tuh gampang capek, ya Gak usah kesini. Ini capek banget. Dan jangan dengarkan gibahan orang-orang di belakang ya guys. Teman-teman silakan didengarkan keluh kesah dari manusia-manusia yang nggak tahu kalau jalannya 1,6 kilo. Kita mah expect-nya cuma sebentar langsung masuk gitu. Iya, kayak bola town hall ya. Kayak pintu Doraemon gitu ya. We should expect the unexpected. Asik. Expect the unexpected ya. Ya,
Ya, masih 7 menit lagi perjalanan kita, teman-teman. Jauh banget. Dan seperti biasa, aku kesini pakai heels 7 cm. Why? Yeay teman-teman, akhirnya setelah kita berjalan selama 20 menit kita bisa melihat danau. Tada, kelihatan gak sih danaunya? Itu di ujung tuh. Tapi belum ada rumahnya dan bahkan belum sampai ke pintu masuk rumah. Jadi kita tetap berjalan. Ci, kamu ngegeret itu ranting. Oh iya. Oleh-oleh. Soalnya Tuh, kalau di sini tuh kita menikmati anginnya sambil kedinginan. tapi nggak terlalu dingin juga kok. Cakep ya tempatnya. Ini salah satu makhluk atau fauna stapelnya dari Newstead Abbey, yaitu adalah angsa and bebek. Ini danaunya yang terkenal. Wah, tuh lihat. Cakep ya. Ada matahari teman-teman, lihat. Lagi. Ya, mendung lagi tapi nggak apa. Ada matahari sebentar. Tuh, ada matahari sebentar. Kita kalau ngeliat matahari tuh kayak ada kehidupan gitu buat kita. Jadi teman-teman pada foto-foto yang cerah. Tuh. Newstead Abbey ini adalah komplek perumahan ya yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu rumahnya sama yang satu lagi adalah tamannya. Excuse the wind ya teman-teman, ini jilbab aku udah nggak manusiawi. Kalau untuk masuk ke taman, teman-teman bisa bayar 2 pound. Dan kalau untuk masuk ke rumah, teman-teman bisa bayar 10 pound. Booking tiketnya online, tempatnya buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Jadi pastikan waktunya cukup. Untuk tur dalam rumah, waktu terakhir itu jam 2 siang sampai jam setengah 3. Jadi pastikan teman-teman booking jadwalnya sesuai dengan waktu perjalanan teman-teman ya. Newstead Abbey ini didirikan pada tahun 1170 oleh Raja Henry kedua sebagai suatu penebusan dosa karena beliau membunuh Uskup Agung Canterbury yang bernama Thomas Becket. Jadi ada semacam perseteruan selama 10 tahun antara Raja Henry kedua dengan Thomas Becket yang diawali karena Raja Henry itu mau memisahkan kekuasaan kerajaan dengan kekuasaan dan pengaruh dari gereja Katolik. Nah, sebagai Uskup Agung, resolusi ini tuh ditolak sama Thomas Becket. Nah, karena Raja merasa tertolak, jadi akhirnya beliau tuh berusaha untuk memenjarakan Thomas Becket. Nah, puncaknya itu Raja Henry kedua mau menobatkan anaknya, yaitu Henry the Young, sebagai raja muda untuk mencegah adanya perebutan kekuasaan setelah beliau meninggal. Seharusnya yang memberi pentahbisan atau yang memberikan mahkota itu adalah Uskup Agung Canterbury sebagai kepala gereja Inggris. Tapi karena raja lagi ada masalah sama beliau, jadi raja itu minta tolong ke Uskup Agung York, London, sama Salisbury untuk melakukan seremoni tersebut. Nah, karena merasa wewenangnya dilangkahi, jadi Uskup Agung Canterbury itu akhirnya berusaha untuk melakukan ekskomunikasi atau mengucilkan Raja Henry kedua. Dan karena dilakukan hal itu sama Thomas Becket, jadi akhirnya Raja Henry marah. Tapi karena memang pengaruhnya Thomas Becket ini kuat di kalangan gereja di Inggris, karena beliau adalah kepala gereja, jadi raja mau nggak mau harus bermediasi gitu, biar
keduanya bisa menemukan jalan tengah dan raja bisa lagi melakukan kegiatan kerajaan dengan dukungan dari gereja. Nah, tapi setelah berdamai, Uskup Agung Canterbury ini, Thomas Becket, malah kemudian marahan sama Uskup Agung York, Salisbury, dan London. Nah, terus raja kan jadi pusing kan, kayak kok masalahnya nggak kelar-kelar, sampai akhirnya dia bilang gini di istana gitu. Ini kenapa sih pengawal-pengawal aku, kesatria-kesatria aku tuh membiarkan aku dihina kayak gini sama petugas gereja biasa gitu katanya. Nah, dengan mendengar kata-kata seperti itu, ada 4 orang kesatria yang berinisiatif untuk kemudian membunuh Thomas Becket. Setelah terjadi pembunuhan Thomas Becket ini, pengaruhnya tuh kan kuat ya, karena memang Inggris itu adalah negara yang agamis gitu. Jadi ada protes besar-besaran, terus ada tentangan juga dari masyarakat. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, raja kemudian melakukan penebusan dosa secara umum, dan salah satu penebusan dosanya adalah membuat biara untuk memperluas ajaran dari Thomas Becket tersebut. Nah, ini dan Newstead Abbey itu adalah salah satu biara yang dibangun oleh Raja Henry tersebut. 350 tahun setelah Newstead Abbey dibangun, Raja Henry ke-8 yang gak ada hubungan sama Raja Henry kedua ya. Raja Henry kedua itu dari House of Plantagenet, kalau Raja Henry ke-8 ini dari House of Tudor. Itu membuat keputusan untuk melakukan dissolution of monasteries. Karena Raja Henry ke-8 ini melakukan reformasi gereja di Inggris yang mengubah haluan agama di Inggris dari Katolik menjadi Protestan atau Anglikan. Nah, jadi gereja-gereja Katolik itu dan struktur-struktur pesertanya seperti abbey, priories, dan lain sebagainya itu diambil alih oleh kerajaan. Jadi tanahnya disita, kemudian dijual kepada keluarga bangsawan supaya ada pemasukan untuk kerajaan gitu. Nah, jadi di tahun tersebut Newstead Abbey ini dijual ke keluarga Byron. Kalau teman-teman tahu, salah satu anggota keluarga Byron yang terkenal itu adalah Lord Byron yang merupakan Baron Byron ke-6. Nah, jadi rumah ini terkenal karena merupakan tempat tinggalnya Lord Byron yang merupakan seorang penyair penyair yang termasyur gitu di Inggris dan membuat puisi-puisi yang romantis. Jadi kita nanti akan tour dan kita akan lihat bagaimana keluarga Byron membentuk Newstead Abbey menjadi seperti sekarang. Kita foto. Ini kita judulnya Botram alias piknik di tengah hujan, di tengah winter, di pinggir danau dengan bebek dan di antara angin-angin yang sangat kuat. Nah, ini nih makanan kita teman-teman. Ada yang bawa Indomie, ada ketiwau, ada ayam, ada kerang saus isi 2 atau isi padang. 3 sih? Kok dikit banget? Terus ini makanan sehat. Nah, ini teman-teman yang akan makan. Meskipun kita lagi jalan-jalan, kita tetap nggak lupa buat sholat. Jadi kita pakai tempat yang tadi kita pakai untuk makan itu, terus kita sholat zuhur berjamaah di sini. Sholatnya tetap khusyuk meskipun lagi dingin banget dan lagi berangin banget. Di belakang aku ini, di belakang samping tempatnya ya, ini ada yang disebut dengan Byron's Oak. Nah, kelihatannya kan pohonnya kayak udah mati gitu ya, udah nggak ada daun, udah nggak ada apa-apa lagi. Kenapa pohonnya masih dipertahankan? Kenapa nggak ditebang gitu? Karena ini adalah pohon yang pertama kali ditanam oleh Lord Byron ya, yang penyair tersebut di tahun 1800-an. Jadi di tahun 1700-an. Nah, jadi tahun 1798 pohonnya ditanam di sini. Terus Lord Byron tuh senang banget sama pohonnya. Tapi kemudian setelah beliau berkelana dan pulang lagi ke rumah, ternyata pohonnya udah mati. Terus habisnya beliau itu bikin puisi, judulnya adalah To an Oak Tree at Newstead Abbey. Jadi kalau teman-teman penasaran sama cerita aku ini, bisa baca puisinya ya. Terus waktu rumah ini dijual ke keluarganya Widman, pohon ini tuh mau ditebang. Cuma kata yang penjaga rumahnya jangan ditebang karena ini pohon kesayangannya Lord Byron gitu. Jadi tetap dipertahankan sampai sekarang gitu. Halo teman-teman, di belakang aku ini nama tempatnya adalah Stew Pond.
Jadi biarawan awet pertengahan itu biasanya puasa 3 hari seminggu. Terus mereka biasanya nggak makan daging kecuali kalau mereka lagi sakit atau misalnya lagi ada perayaan besar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan protein, mereka biasanya makan ikan. Nah, di belakang aku ini adalah stew pond alias empang. Isinya adalah ikan mas yang dibudidayakan untuk dimakan oleh para biarawan di Newstead Abbey. Kalau sekarang masih ada sih ikan-ikannya, masih banyak, cuma udah nggak boleh dipancing ya. Newstead Abbey sendiri terkenal dengan taman-tamannya ya. Jadi di Newstead Abbey ini ada 10 taman yang sangat terkenal. Taman-taman ini ada Japanese, Venetian, Spanish, French, Small World, Subtropical, The Great, sama Monk's Garden. Yang sekarang ada di deket banget sama rumahnya ini sebenarnya disebutnya adalah French Garden. Tapi sayangnya pintunya digembok teman-teman, tuh lihat. Ya, digembok. Ini French Garden namanya. French Garden ini tanaman-tanamannya itu didatangkan dari Perancis ya. Cuma sekarang sih kayaknya cuma itu aja ya. Apa namanya? Cuma tinggal rumput-rumputannya aja nih, kita lihat. Tuh. Nggak banyak sih. Ini biasanya dipakai untuk pernikahan. Jadi di sini tuh ada kayak ruangan indoornya. Nanti kalau mau pesta bisa ke sini. Nah, dia itu di tengah-tengahnya itu ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada yang namanya sundial atau jam matahari. Tapi nggak boleh masuk. Jadi kita ada jam matahari di tengah situ, bisa lihat jam berdasarkan pantulan cahaya matahari. Kalau teman-teman lihat ya, ini jalannya kan luas banget, tanamannya banyak banget. Ya emang luas dan banyak banget karena luas semuanya ini 300 hektar teman-teman. Bayangin ya kan. Jadi kalau teman-teman mau jalan ke sini harus kuat, harus strong ya. Nah, habis dari sini kita mau ke Eagle Pond dan Boatswain's Tomb. Kita masuk ke gerbang yang ini. Let's go. Bagus ya. Suara aku bergema. Cakep. Tada. Nah, ini namanya Eagle's Pond. Sebenarnya nggak ada burung elangnya sih, cuma ini apa namanya? Dia terkenal karena bentuknya yang kotak gitu. Terus biasanya airnya tuh banyak sampai naik ke tepi-tepiannya, tapi sekarang lagi nggak ada. Ya sudahlah kalau begitu. Dari Eagle Pond ya, ini kita bakal berjalan ke kita bakal berjalan ke Boatswain's Tomb. Boatswain's Tomb adalah anjingnya Lord Byron yang sangat beliau sayangi. Tahun 1808 Boatswainnya meninggal. Umurnya waktu itu baru 5 tahun. Jadi sama Lord Byron itu dimakamkan di sini. Terus beliau bikin puisi juga, judulnya The Epitaph of a Dog. Ini adalah makamnya. Nah, ini makam Boatswainnya teman-teman. Nah, ini adalah puisinya. Jadi kalau teman-teman mau baca puisinya bisa juga kita cari di internet ya, puisinya seperti apa. Banyak juga warga yang ngajak anjingnya ke sini. Jadi teman-teman bisa lihat. Yang juga menarik di sini adalah ada burung merak yang tinggal menjadi permanent resident di Newstead Abbey. Tapi kita jangan terlalu dekat ya. Kita lihat dari jauh aja. Nah, ini burung meraknya. Kalau merak yang
bagus gini bulunya. Ini adalah merak jantan ya, bukan merak betina. Tuh bagus kan, cakep ya meraknya. Jarang lah aku lihat merak di UK. Kali lihat di kebun binatang di Bandung. Saya ada merak. Nah ini adalah Spanish Garden, taman yang kedua yang kita kunjungin. Tuh, ini disebut dengan Spanish Garden bukan karena tanamannya dari Spanyol, tapi ini yang dari Spanyol nih. Tada! Salah satu iconic landmarknya di tengah-tengah Spanish Garden itu ada wishing well. Jadi orang-orang ngelemparin koin ke sini terus berharap semoga doanya terkabul. Tapi dulunya ini emang dipakai buat minum sih. Terus ini hiasan kepala untuk sumurnya. Ini datangnya dari Spanyol. Jadi disebut dengan Spanish Garden gitu. Terus di sini bentuknya geometri ya, ala-ala labirin gitu sih. Cuma ketinggiannya cuma tuh lihat selutut. Jadi kehilangan sosok misteriusnya, sisi misteriusnya tuh tidak ada di sini gitu. Nah di situ ada tempat untuk duduk, kalau mau foto bisa ya di sini. Tuh foto yang estetik bisa di situ. Atau kalau enggak lihat-lihat aja tamannya. Ini emang lebih bagus kalau ke taman di bulan-bulan spring sih, nggak di winter kayak gini ya. Tapi kalau winter kesini juga nggak apa-apa kok, kita mau nikmati suasana. Kalau buat aku sih tempatnya enak dan memang nggak banyak sih bunga yang bisa dilihat, tapi tetap pemandangannya bisa dilihat kok. Terus kalau misalnya kita emang mau ke wishing well ya, ini tuh ada jalannya. Nih jalan di sini. Lihat. Jalan, aku mendekat. Ada sampai di wishing well. Kita pulang. Halo teman-teman, sekarang udah hampir jam 4 ya. Jadi tamannya udah ditutup. Kita nggak bisa lagi lihat Japanese Garden dan sahabat-sahabatnya. Untung tadi kita udah sempet ke Botswana Monument dan lain sebagainya. Nah sekarang aku mau tunjukin danau yang menjadi sumber kejatuhan Lord Byron kelima. Yuk kita lihat ya. Masya Allah, cakep ya. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, bangunan yang kayak benteng itu adalah boathouse. Jadi dulu tempat ini tuh dipakai untuk latihan perang-perangan sama Lord Byron kelimanya. Tapi karena hobinya itu, jadi beliau berada di ambang hutang dan kehancuran, sehingga rumahnya dikasih ke keponakannya, itu Lord Byron ke-6 alias The Poet Lord Byron. Ada bebek-bebek di sini dan ada manusia juga. Nah teman-teman, karena sekarang udah sore, kita udah menjelajah di dalam Newstead Abbey dan di tamannya. Jadi sekarang kita akan pulang. Makasih udah ikut perjalanan aku kali ini. Bye-bye. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, kasih komen, dan subscribe di channelnya karena masih banyak lagi video selama aku berkuliah di UK yang bakal ditampilkan di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.